Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ridho Riyadi, MPDI, selaku dosen mata kuliah Metodologi Studi Islam, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang ritual dan institusi Islam. Saya Lutfiatunisa, NIM 2120132, akan menjelaskan tentang ritual dalam perspektif sosiologi, ritual Islam, dan institusi. Yang pertama, ritual dalam perspektif sosiologi. Kita semua mengetahui bahwasannya agama mengenal ritual karena setiap agama memiliki ajaran tentang hal yang sakral. Salah satu tujuannya yaitu untuk pemeliharaan dan pelestarian kesakralan tersebut. Kemudian, hampir semua masyarakat melakukan ritual keagamaan dilatar belakangi oleh kepercayaan. Dengan adanya kepercayaan tersebut, pada akhirnya menimbulkan ritual. Oleh karena itu, ritual dapat didefinisikan sebagai perilaku yang diatur secara ketat, dilakukan sesuai dengan ketentuan, yang berbeda dengan perilaku sehari-hari, baik cara pelaksanaannya maupun maknanya. Apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan, ritual diyakini akan mendatangkan keberkahan. Dalam analisis Jamari, ritual ditinjau dari dua segi, yaitu tujuan atau makna dan caranya. Dari segi tujuan, ada ritual yang tujuannya karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agar mendapatkan keselamatan dan rahmat. Ada juga dengan tujuan meminta ampun atas kesalahan yang pernah dilakukannya. Kemudian dari segi acara, ritual dapat dibedakan menjadi dua, yaitu individual dan kolektif. Sebagian ritual dilakukan secara perseorangan. Bahkan ada yang dilakukan dengan mengisolasi diri dari keramaian, seperti meditasi, bertapa, dan yoga. Ada pula ritual yang dilakukan secara kolektif atau umum, seperti contohnya khotbah, sholat berjamaah, dan haji. Berbeda dengan Homans, bahwasannya meninjau ritual dari segi jangkauannya. Yang pertama ada ritual sebagai teknologi. Contohnya upacara yang berhubungan dengan kegiatan pertanian dan perburuan. Yang kedua ada ritual sebagai terapi, seperti upacara untuk mengobati dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga ada ritual sebagai ideologis mitos, yang dalam hal ini pengendalian suasana, perasaan hati, nilai, sentimen, dan perilaku untuk kelompok yang baik. Contohnya, upacara inisiasi yang merupakan konfirmasi terhadap kelompok, status, hak, tanggung jawab yang baru. Yang keempat, ada ritual sebagai penyelamatan atau salvation. Misalnya, seseorang yang mempunyai pengalaman mistikal, seolah-olah menjadi orang baru, ia berhubungan dengan kosmos yang juga mempengaruhi hubungan dengan dunia profan. Dan yang terakhir ada ritual sebagai revitalisasi atau penguatan dan penghidupan kembali. Ritual ini sebenarnya sama dengan ritual salvation yang bertujuan untuk penyelamatan tetapi fokusnya kepada masyarakat. Kemudian ritual Islam. Secara umum, ritual ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ritual yang mempunyai dalil yang tegas dan eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ritual yang tidak memiliki dalil, baik dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah. Salah satu contoh ritual bentuk pertama adalah sholat, sedangkan contoh ritual kedua adalah marhaban, peringatan hari,
kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan tahlil yang dilakukan keluarga ketika salah satu anggota keluarganya menunaikan ibadah haji. Selain perbedaan tersebut, ritual dalam Islam dapat ditinjau dari sudut tingkatannya. Dari segi ini, ritual dalam Islam dapat dibedakan menjadi 3, yaitu ritual Islam primer, ritual Islam sekunder, dan ritual Islam tertier. Yang pertama, ritual Islam primer adalah ritual yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Contohnya, sholat wajib 5 waktu dalam sehari semalam. Dan yang kedua ada ritual Islam sekunder, adalah ibadah sholat sunnah. Contohnya, bacaan dalam rukuk dan sujud, sholat berjamaah, sholat tahajud, dan sholat duha. Yang ketiga ada ritual Islam tertier, adalah ritual yang berupa anjuran dan tidak sampai derajat sunnah. Contohnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Ibnu Hibban yang menyatakan bahwasannya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, orang yang membaca ayat kursi setelah sholat wajib tidak akan nada yang menghalanginya untuk masuk surga. Meskipun ada hadis tersebut, akan tetapi para ulama tidak berpendapat bahwa membaca ayat kursi setelah sholat wajib adalah sunnah. Karena dalam hal ini, membaca ayat kursi setelah sholat fardu hanyalah bersifat tahsin. Kemudian dari segi tujuan, ritual Islam dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ritual yang bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan balasan yang ingin dicapai adalah kebahagiaan ukhrawi. Kemudian, ritual yang bertujuan untuk mendapatkan balasan di dunia, contohnya yaitu sholat istisqa. Kemudian ada institusi. Dalam bahasa Inggris dijumpai 2 istilah yang mengacu kepada pengertian institusi atau lembaga ini, yaitu institute dan institution. Istilah pertama menekankan kepada pengertian institusi sebagai sarana atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai sebuah norma institusi bersifat mengikat, ia merupakan suatu aturan yang mengatur warga kelompok di masyarakatnya. Di samping itu, ia pun merupakan pedoman dan tolak ukur untuk menilai dan memperbandingkan dengan sesuatu. Baik, selanjutnya fungsi dan unsur-unsur institusi atau lembaga sosial. Yang pertama, memberikan pedoman kepada masyarakat dalam upaya melakukan pengendalian sosial berdasarkan sistem tertentu, yaitu sistem pengawasan tingkah laku. Yang kedua, ada stabilitas dan keamanan masyarakat. Dan yang ketiga, ada memberikan dorongan pedoman kepada masyarakat tentang norma tingkah laku yang seharusnya dilakukan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Dan unsur-unsur suatu lembaga sosial di sini yang dimaksud adalah ia memiliki nilai dan norma yang dijadikan pedoman untuk hidup sesuai dengan kesepakatan bersama. Selanjutnya ada institusi Islam. Institusi Islam di sini adalah sistem norma dalam agama Islam yang bersumber dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ia merupakan pedoman bertingkah laku masyarakat Muslim agar mereka memperoleh kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat. Adapun daya ikat norma dalam Islam tercermin dalam 5 bentuk. Yang pertama ada mubah. Mubah sendiri memiliki arti tidak mempunyai daya ikat, sehingga tidak mendapatkan sanksi bagi pelakunya. Yang kedua ada mandub. Mandub adalah seseorang yang mengerjakannya akan memperoleh pahala. Sedangkan wujud adalah perilaku yang harus dilakukan sehingga seseorang yang mengerjakan perilaku wujud tersebut akan mendapatkan pahala, sedangkan yang melanggar akan mendapat sanksi. Yang keempat ada makruh. Makruh adalah tingkat norma yang memberikan sanksi kepada yang melanggarnya, dan yang tidak melanggarnya tidak diberi pahala. Yang kelima ada haram. Haram adalah norma yang memberikan sanksi yang sangat berat kepada pelanggar. Di dalam institusi sendiri biasanya ada sistem nilai dan norma. Di sini saya akan menyebutkan norma dalam Islam.
Yang pertama ada norma akidah, yang kedua ada norma ibadah, yang ketiga ada norma muamalah, dan yang terakhir ada norma akhlak. Norma akidah biasanya tercermin dalam rukun iman dan rukun Islam, sedangkan norma ibadah biasanya dalam sholat, zakat, puasa, haji, dan umroh. Kalau norma muamalah biasanya dalam kehartaan dan pemanfaatannya, jual beli, sewa menyewa dan upah, utang piutang, pemberian wakaf, dan wasiat, serta sistem kerjasama dalam Islam. Yang terakhir kan norma akhlak. Itu biasanya tercermin dalam akhlak terhadap Allah dan sesama manusia dan makhluk apapun. Adapun contoh institusi Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama ada institusi perkawinan, yang kedua ada institusi pendidikan, yang ketiga ada institusi ekonomi, yang keempat ada institusi zakat, yang kelima ada institusi dakwah, dan yang keenam ada institusi Islam utama, yang ketujuh ada institusi politik. Contoh institusi Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama ada institusi perkawinan, yang kedua ada institusi pendidikan, yang ketiga ada institusi ekonomi, yang keempat ada institusi zakat, yang kelima ada institusi dakwah, yang keenam ada institusi Islam utama, dan yang ketujuh ada institusi politik. Jadi, kesimpulan mengenai materi ritual dan institusi Islam adalah ritual merupakan tindakan yang memperkokoh hubungan pelaku dengan objek yang suci dan memperkuat solidaritas kelompok yang menimbulkan rasa aman dan kuat mental. Dari segi tujuan, ada ritual yang tujuannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang tujuannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan keselamatan dan rahmat, dan ada juga yang tujuannya meminta ampun atas kesalahan yang dilakukan. Institusi sendiri memiliki fungsi diantaranya memberikan pedoman kepada masyarakat dalam upaya melakukan pengendalian sosial berdasarkan sistem tertentu. Pengertian institusi Islam di sini adalah norma yang berdasarkan ajaran Islam dan diadakan untuk kebutuhan umat Islam. Cukup sekian dari kelompok kami. Semoga makalah ini dapat membantu kita semua dalam menambah wawasan mengenai materi ritual dan institusi Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.